Sungguh kasih setiamu membentuk setiap pribadi kami ya Tuhan. Inilah kami. Kami yang lemah bisa berubah. Kami yang tidak mampu bisa menjadi pemberontak. Ampuni kami. Sebentar kami tidak menyaksikan Tuhan firman-Mu. Sebentar lagi juga kami akan menyaksikan tentang film pendek tentang Yesus dipuji dan dimuliakan dengan memakai daun palak. Tetapi Engkau lebih dulu mengenal pribadi kami Tuhan. Tapi Engkau selalu mengetuk dan memberi kesempatan kepada kami untuk masuk di dalam pertobatan. Dan sebentar kami tidak juga mendengarkan bacaan firman-Mu mengenai Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap tetap berdiri menyambut firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Lukas pasal 19 ayat 28. Dan mengatakan semua itu. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah mereka, tegurlah murid-murid-Mu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka akan membiarkan. Sebab akan datang harinya dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Betapa perihnya perkataan ini, Tuhan. Kami memang setia. Kami percaya engkau ada, engkau hidup. Tetapi engkau melihat isi hati kami. Adakah kami sungguh-sungguh melayani dan mengasihi engkau? Engkau menangis karena melihat isi hati kami. Hari ini engkau mengeluh-ngeluhkan aku, Yesus, anak Raja. Hari ini engkau memuji-muji aku, Allah Maha Dasar. Tetapi besok kamu akan menyalibkan aku. Kami tahu, Tuhan, betapa perihnya ini. Tapi kami percaya engkau menilik hati kami, Tuhan. Dan ampuni kami bila kami belum sempurna sepenuhnya. Biarlah ini menjadi peringatan buat kami. Daun palam adalah penyembahan pujian, penyembahan untuk Raja di atas segala raja. Daun palam mengingatkan kita ada suatu penyembahan yang luar biasa yang iblis tidak suka itu. Sehingga Yesus sampai pada tempat batas kota itu, dia menangis. Kalau secara bahasa manusia, mengapa harus terjadi seperti ini, Bapa? Hari ini mereka mencintai aku, besok mereka menyalibkan aku dengan kebencian. Semua pelanggaranmu, aku sudah mengampuninya. Karena Bapa selalu memberi kesempatan untuk mengampuninya. Biarkan film hari ini juga menyentuh kami. Bukan tradisi ini, tapi suatu kejadian yang harus kita simpan di dalam hati kami. Oh Allah, di atas segala-galanya, Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita semua dari badai dunia ini. Sang juru selamat telah datang, masuk di dalam batas kota Yerusalem mengenai tentang hidup kita. Masuki ruang hati kita. Dia menangis atas perbuatanmu. Maka itu biarlah kami siap, Tuhan, untuk melihat dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saya akan duduk kembali, saudara. Kita akan mendengar atau menyaksikan film tentang Yesus dan daun palam. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab.
Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, apa yang tersirat di dalam pikiran saudara saat melihat film tadi? Apa yang tersirat, saudara? Bisa beri saya pertanyaan? Maaf, jawaban. Apa yang tersirat di dalam film tadi menurut pikiran saudara? Kenapa? Gembira. Kenapa? Karena Yesus dianggap sebagai raja di atas segala raja. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Tema hari ini adalah mengenai tentang kesetiaan yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang bisa seperti itu. Dia memberikan jalan yang terbaik. Kadang secara logika, saudara, siapakah Yesus itu? Kita tidak kenal. Kita belum bertemu. Tapi kita percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Mengapa harus kita memakai daun palem? Daun palem ini ada sebagai lambang bahwa dia pernah menjadi raja di bumi. Dielu-elukan, ditinggikan. Hosana, Hosana, raja di atas segala raja. Tapi ketika sampai di tempat pintu Yerusalem, dia menangis. Menangis bukan karena gembira, saudara. Menangis karena pengkhianatan kita. Menangis karena pemberontakan kita. Menangis karena kita pura-pura tidak tahu bahwa itu berdosa. Saudara, hidup ini adalah suatu pergumulan. Kalau kita dalam dunia ini tidak ada masalah, mungkin kita akan ceria dan gembira. Tapi kita ini ada banyak masalah. Dan permasalahan kita ini tidak boleh dicampur adukan dengan kuasa Allah. Dan seakan-akan ini semua adalah karena Allah. Dan ada banyak pertanyaan lagi, mengapa setelah saya mengiring Tuhan kok jadi tidak karu-karuan? Itulah yang membuat hancur hati Tuhan. Karena Tuhan di atas segala-galanya, dia sempurna, saudara. Dan sangat sempurna. Kita ini siapa? Tapi Tuhan berjanji akan memelihara seperti biji matanya. Sesuatu yang membuat kita tidak berdaya ketika dia berkata bahwa kamu itu tak pelihara seperti biji mataku. Makanya ada nyanyi yang mengatakan, saya suka lagu itu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita ini? Kita tidak sempurna, saudara. Kita ini banyak amarah, banyak kebencian. Kita ini banyak ulah. Kalau orang itu banyak ulah, kalau anak itu banyak kenakalan. Tapi dengan kenakalan itu, sudah ulang terus. Itu yang membuat luka. Tapi kita sadar bahwa kesetiaan yang sempurna inilah yang harus kita miliki bersama dengan Tuhan. Mengapa saya menatanya daun palem ini 7. Tadi ada orang yang pelayan yang membantu, saya bilang, aku akan doakan sendiri. Karena Tuhan juga seperti itu. Dia selalu melayani tanpa mengenal lelah. Sekalipun dia dihianati, sekalipun dia dicaci, dimaki, dia tersuhid, dia selalu tersenyum. Penderitaan yang kita alami tidak seberapa, saudara. Kesakitan kita, kebencian kita,
ketekanan di dalam hidup kita. Kalau kita ingat kesetiaan yang sempurna ini, kita tidak ada apa-apanya. Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan baca satu firman Tuhan, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan keliciannya. Saya tahu maksudnya. Iblis itu licik, saudara. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keperluan yang kita punyai. Dia tahu semuanya. Dengan kondisi itulah, Tuhan berkata, ketika kamu bertahan hidup, aku memakotai kamu dengan kemuliaan Allah. Seperti gambar ini. Kita kembali kepada gambar yang pertama tadi. Kesetiaan yang sempurna ini, saudara. Mengapa digambarkan kepak sayap? Karena kita melalang buana. Hidup kita ini hari demi hari itu tidak tahu bagaimana apa yang terjadi. Tapi kita ini seperti kepak, kita terbang. Kadang kita tinggal di dalam padang pasir yang kering tanpa uang, tanpa apapun. Kadang kita tinggal di dalam kesakitan karena duri-duri melukai kita. Itu ada kita sakit, punya sakit penyakit. Kadang kita dalam lorong yang paling dalam, tempat gelap sekali. Hingga kami tidak lihat terangnya Allah. Kita merasa sendiri. Itu namanya kepak. Tetapi Yesus di tengah kepak itu, sudah. Noti sigama, aku tuh ada di depanmu. Dan di tengah-tengah persoalan. Jadi saudara tidak bisa membandingkan bahwa itu yang baik dan itu yang tidak baik. Ini yang lebih sakti dan itu adalah setan, saudara. Ini mulut dijaga. Jangan bilang ini yang paling baik, ini yang paling mahir, ini yang paling bagus. Tidak ada. Di hadapan Allah itu sama. Tidak ada kata-kata ini yang paling wah hebat. Tidak ada. Semuanya di hadapan Allah sama. Itu hanya penilaian manusia. Manusia itu, saudara, seperti itu. Menilai mudah. Ngomong enak, tapi ngelakoni belum tentu bisa. Itulah yang kita harus tahu. Kita akan kembali pada firman Tuhan yang kedua. Mengapa salib itu harus di dalam tengah-tengah pikiran kita, di batok kepala kita ini? Mengapa mahkota itu selalu kalau di tengah-tengah itu mesti ada simbol di situ? Karena pikiran kita itu jorok, kotor. Pikiran yang tidak baik. Pikiran yang lantur. Pikiran yang ingin melakukan hal-hal yang membuat kepuasan sementara. Wah sih, munafik kamu, katanya. Nama, di mana imanmu? Dalam perkara ini aja kamu tidak sanggup. Apalagi perkara yang lebih berat, 666. Berat, saudara. Sekarang ini, iblis itu ngawi-ngawi kita. Mengapa kita selalu angkat tanganmu, saudara? Lambaikan tanganmu. Karena kita tahu kita juga memanggil roh Tuhan. Iblis ngawi-ngawi kita juga memanggil Tuhan. Bukan yang aneh-aneh. Kadang kita udah sudah kalau ngomong tuh. Tapi ngelakon itu susah. Ketika kita hidup dengan benar, iblis tuh ngawi-ngawi terus. Apa yang menjadi kekurangan kita? Pasti. Kalau kita keuangan kita, dilihat no orang yang benar-benar berhasil. Sehingga kita luka batin. Hanya ngalah no Tuhan. Aku sejak ikut Tuhan kok kayak gini. Mungkin salah doanya. Wah, aku ikut Tuhan kayak gini kok. Kayak gini mungkin gak mempan doa Ibu Titi. Kurang manjur. Ada lagi yang lebih manjur. Cari saudara. Karena saya juga tidak menekan saudara. Itu hak saudara. Cari sampai menemukan kepuasanmu. Yesik. Tuhan akan menangis. Kenisika, aku menaruh kamu di tempat ini untuk melayani. Bukan kamu menyalahkan atau mengatakan bahwa ini yang tidak baik, itu yang lebih baik. No, Allah akan berkata, mengapa kamu seperti itu?
Kuasa Allah itu bekerja bagi orang-orang yang setia. Dia ingin hidup kita itu disatukan, diurapi, dimenangkan. Tapi jangan masuk ke 666. Karena 66 itu satu rumpun, satu hati, satu pikir. Tapi kalau aku senang dengan itu, aku mau tidur sama itu. Aku senang dengan itu, aku mau menyenangkan hati dengan orang itu. Itu bahaya, saudara. Maisika, iblis akan mengintai kamu dan kamu akan tengkram dan masuk di dalam laknatnya Allah. Dan bisa apa-apa. Saya terlanjur tidur. Maisika, ingat, daun palam ini adalah berkat. Mengapa kita nanti pulang ambil satu-satu? Bukan daun palam ini sakti, jangan salah. Papa, aku dapat daun palam. Wih, kok bisa ya Bu Titi, kok yang ada daun palam segala ya? Mungkin ikut-ikutan. Enggak Pak, ini sakti Pak. Nah ini hati-hati. Ini enggak ada saktinya apa-apa. Harus diterangkan. Mengapa Bu Titi ngasih daun palam sama aku? Karena kita ingat Tuhan Yesus pernah dielu-elu. Apa dielu-ngelu tak? Bukan. Ditinggikan. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Tapi besok, saudara, salibkan dia. Salibkan dia. Dia ajaran sesat. Mungkin sudah tidak akan seperti itu. Tapi sudah melanggar hidup dengan perempuan lain. Atau melirik orang lain. Berarti sudah menyalibkan Tuhan. Hati-hati. Malam ini dia mengintai, saudara. Hati-hati. Mata setan itu merah melihat saudara. Dia tidak suka daun palam ini hidup di dalam keluargamu. Percuma. Saudara melakukan pelanggaran, tidak usah pakai daun palam. Percuma. Sampai di doa jentit-jentit, tidak berguna. Tahu saudara? Kebenaran Tuhan itu akan tersingkap ketika kamu melakukan perintahnya. Dan jangan main-main. Karena Tuhan ingin kamu hidup benar. Walaupun saya seperti ini, saya juga lemah. Saya kalau ada apa-apa paling mau nangis, saudara. Karena saya wanita. Begitu saya pulang, saya sudah laporan ke Tuhan. Tuhan ini tak serano semua. Ya apa nih Tuhan? Aku kok gini? Tidak, tak serano. Tuhan bilang apa? Sabar hambaku. Kan ini akhir zaman. Dia bilang gitu gimana sih? Ini kan akhir zaman. Terus kita ngomong apa? Gak bisa Tuhan. Pokok aku mau bener. Aku tidak digini. Gak bisa sudah. Paling nangis. Saya Maria Magdalena. Begitu kutuk-kutuk keluar. Dia nangis di bawah kaki Tuhan. Dia pegang, dia ciumi kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Dia hidup di luar sudah kotor, saudara. Apakah hidupmu juga seperti itu? Di luar kata orang apa? Bahkan di dalam satu lingkup aja, saudara. Saling fitnah menfitnah. Saling gosip menggosip. Nah, Yusina. Kamu melukai aku. Ingat, daun palam ini pulang, saudara. Sudah didoakan. Taruhlah di altar Tuhan atau pintu. Tempat doa bisa, tempat pekerjaan bisa, pokok ditaruh di pintu. Kenapa? Karena kita lemah. Ketika kita lemah, kita melakukan kesalahan, kita lihat daun palam, kita ingat, aku tidak mau mengkhianati Tuhan. Betul tidak? Kalau kita hanya ngelihat daun palam atau iki sakti, tidak ada gunanya saja. Kamu tidak akan bisa kaya karena daun palam loh. Kamu tidak akan bisa berhasil karena daun palam. Daun palam ini mengingatkan kita bahwa Yesus pernah dipuji, disembah, dan ditinggikan karena dia raja di atas segala raja. Tapi iblis mengintainya. Hingga besoknya apa yang terjadi? Sudah dipukuli, diludahi, dimahkotai duri, sampai Pontius Pilatus bilang apa? Wis, terserah Anda mau apa di kiri kanan. Banyak orang heboh. Ini yang mau dibebaskan siapa? Barnabas. Barnabas orang jahat, saudara. Perampok jahat, dosa. Bunuh orang banyak. Yang dibebaskan Barnabas, apa Yesus? Yang disalibkan Barnabas, apa Yesus? Harusnya siapa, saudara? Barnabas.
Tapi kata mereka yang kemarin loh saudara, baru sana raja di atas kamu, pakainya dilepas, jubahnya dilepas, semua dibuka semua, ditaruh sebelah jalan. Dia bilang apa? Salibkan dia. Lantang, salibkan dia. Enggak. Teriak lantang sekali. Sama hidup kita, ketika kita tidak punya apa-apa, kita teriak pada Tuhan, teriak pada hambanya, ngomel, marah, jengkel. Itulah manusia. Tuhan sadar, sudah tahu. Kalau enggak, mungkin saya tidak akan berdiri di sini juga. Saya pengen sukses, saudara. Saya pengen juga berhasil. Tapi ketika Tuhan memanggil saya jadi hamba, hidup saya sederhana. Kata orang begini, kata orang begitu. Saya bilang, Tuhan, semua ini tak letak dalam pelataran. Saya tahu, daun palem ini tanda engkau dibesarkan dan raja di atas segala raja. Saya tahu, saya letakkan semua masalah saya di dalam tangan-Mu. Amin. Maukah saudara belajar seperti itu? Mau apa enggak? Waduh, rasanya mukanya kelihatan mau menentang, saudara. Yo lek kowe Bu, aku gak ro dunia ro, lo bodoh saudara. Siapa mau dunia ro kelihatan terus gitu? Mau Tuhan lo anak raja, dielu-elukan, difitnah, dihancurkan tubuhnya. Tetap aja orang bilang salib-salib, apalagi saya. Siapa aku ini? Ya sudah, tapi sakit saudara. Sakit sekali. Siapa yang bisa melindungi kita dari sakit penyakit kita? Suami ngorok. Tidak akan 24 jam bisa jaga sepenuhnya. Saat kita tidak punya uang, siapa yang jaga kita? Orang yang pernah buat kepercayaan. Dia bisa suatu saat mengecewakanmu. Satu hal yang saudara harus ingat. Jangan memandang manusia mulai sekarang. Amin. Pandanglah salib Tuhan supaya kamu dapat mahkota yang digambarkan di dalam gambar itu. Mungkin tidak seperti ini, saya tidak tahu. Ini kan hanya semua gambar, saudara. Gambar ini ada suatu, bukan ilustrasi, sesuatu yang tampak. Yuk ini loh, ini mahkotanya seperti ini. Kayak seperti ini. Tapi mahkota yang sesungguhnya sangat bagus. Dan luar biasa indahnya. Mari hari ini kita tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ya puji Tuhan ya. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Saudara, manusia itu lemah. Kemarin saya ada di Jawa Tengah. Tidak ada masalah. Mau pulang saya makan nasi goreng kepiting. Malam saya sudah terasa muka ini gatel. Sudah ada alergi tapi saya capek. Saya tidur. Pagi jam 3 atau jam 4 ya saya. Ini sudah semua ini kayak berdiri gitu perasaan saya. Tak lihat di kaca gak ada apa-apa. Tapi ini suka benda-benda. Waduh saya lupa minum obat. Akhirnya saya minum obat. Lagi loh, bukan obat tidur. Karena kecapean jadi tidur terus. Sampai mau pesen apapun, kata kita kan mau keluar negeri mesti keluar kota ke manapun kita harus pakai tiket loh saudara, tiket loh dihitung dan macam tidak bisa masuk. Kenapa? Karena saya teler. Enggak, hanya saya minta pembantu saya untuk menghitungnya dan saya kirim ke orangnya. Kemudian saya sadar, loh ini gambarnya piye? Gambar ini gimana? Saya bilang, Tuhan saya capek loh Tuhan. Tuhan cepat no Tuhan, siap no Tuhan, tolong orang itu. Saya tidak sama Tuhan, saya capek sekali. Saya nangis sama Tuhan. Saya sudah tidak kuat apa yang saya lakukan. Telepon saya terima, mati. Begitu tidur lagi, saya terima aja. Saya telepon sendiri, terima. Saya bilang begini. Ini adalah tentang daun palam. Tapi ini firman ini ya apa? Tidak apa-apa, itu diganti aja. Menyiapkan dengan sesingkat-singkatnya. Kalau bukan kuasa Tuhan tidak bisa, saudara. Ini baru gambarnya. Jadi bukan kemarin-kemarinnya. Ini dipersiapkan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu menyediakan semuanya, tidak pernah mempermalukan.
firman yang diberikan itu ya dan amin. Amin. Jadi kita harus kuat imannya. Hanya segini Tuhan, pujiannya ya apa? Tuhan bilang apa? Tetap seperti kemarin. Loh, maksud pas loh Tuhan. Tuhan bilang tetap seperti kemarin. Tetap seperti kemarin. Loh, terus mau ngomong apa? Ya sudah, saya bilang pada yang petugas, sampaikan. Pujian yang Tuhan berikan itu betul-betul masuk semua. Loh, ini dipersiapkan 2 minggu yang lalu kita saya nyanyi pujian. Jadi kalau kita itu di dalam Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Ingat, kita di sini dikatakan jangan terpedaya oleh ular. Kenapa? Karena Hawa terpedaya oleh ular yang licik. Mulai hari ini, apa yang kamu punya, serahkan, persembahkan pada Tuhan. Tuhan tak serano. Dalam pelayanan pun saya juga bilang gini, Tuhan, ini persembahanmu tak serano. Tuhan berikan yang terbaik. Saya tahu. Tuhan cukupkan, saudara. Saya menerima dengan kuasa Allah. Saya terima dengan keikhlasan. Karena Tuhan itu punya rencana di balik semua itu. Banyak cara Tuhan itu bekerja bagi setiap umatnya. Amin. Jangan lengah, loh, saudara. Jangan bebal kamu. Tahu bebal? Jadi diterima, hilang. Dosa baru minta ampun. Kasep, saudara. Berkatmu yang tadinya harusnya 100 gara-gara kamu bebal, hari turun 50%. Maukah? Buat apa? Kesenangan, kenikmatan hanya sesaat. Dengan Tuhan yang berikan itu panjang lebar. Kasarannya banyak masalah yang terjadi. Tapi Tuhan hanya berkata, luruslah kamu. Pandangan jalanku yang sempit ini loh, pandangan terus. Lihat salibku itu. Intinya kan kayak gitu. Tapi kita tidak mau lihat salib. Tidak mau pikul salib. Apa pikul salib itu? Aku kan bukan Tuhan, Bu. Loh, saudara punya beban itu salib, saudara. Saudara digoda-goda itu juga salib. Hati-hati. Pikiran yang kotor itu yang berbahaya. Iblis jadikan ramuan yang sangat mujarab. Sehingga kamu jatuh di dalam dosa seperti Hawa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden. Apa Taman Eden? Berkat. Taman Eden ini semua buah ada, saudara. Hanya satu larangan itu loh, buah larangan. Dosa apa yang tidak mau loh, saudara? Di dunia ini kamu diberikan berkat luar biasa. Pokoknya jangan melanggar ini dosa. Loh, kan sudah enak. Tapi saudara tidak mau. Kan aku ada dekeng nih. Siapa dekengmu itu siapa? Gitu. Manusia itu mengkhianati nanti. Tuhan aja dihianati kok. Loh, hati-hati saudara jalan itu. Kalau sudah jalan nyimpang sedikit pun, nyeleweng. Tuh, tangkap sudah. Iblis itu pandai dan licik. Tapi Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita. Dia mematahkan semua. Baik tanduk iblis dipatahkan, gigi yang runcing dipatahkan. Hanya keluar-keluar tok. Sini ya. Cuma kita tahu. Dia mempersolek dirinya. Seperti kecantikan. Ingat loh saudara. Iblis seperti itu. Hati-hati. Saudara. Karena itu sudah di dalam kitab Wahyu sudah tertulis. Bahwa penguasa-penguasa roh itu akan menjadi ratu. Bukan ratu kecantikan. Ratu yang menghancurkan hidupmu. Terus berbalo kamu, kata Tuhan. Ingat, aku tidak akan memberikan berkat kepadamu. Kenapa? Sudah diambil sama iblis. Ini bukan ancaman. Sih. Hari ini kamu menerima kesucianku. Kamu pulang, melanggar, hancur hidupmu. Itu sudah pasti terjadi. Karena Tuhan sudah memberikan jalan ini untuk kamu. Jangan main-main. Amin. Kalau kamu hidup dalam kebenaran Allah, bukan karena agama. Hati-hati. Semua agama sama. Tapi yang penting imanmu pada Tuhan itu terletak pada firman-Nya. Terletak pada kebenarannya. Jangan pernah melanggar.
1 kali enggak apa-apa, bukan ada Bu Titik pelepasan. 2 kali enggak apa-apa, hancur hidupmu, saudara. Karena Tuhan sudah berfirman malam ini. Novi, aku tahu apa yang dalam pikiran. Kata Tuhan, laku no. Melanggar kamu. Itu akan terjadi. Hati-hati. Nah ini sudah hati-hati. Iblis mengintai kita. Malam ini kamu mendapat kesucian. Jangan sampai besok kamu sadar, aku harus melanggar. Tidak ada gunanya. Iblis akan tertawa. Hahaha, senang dia. Kamu jatuh di dalam dosa. Jangan main-main. Hidup yang kudus itu disanjung tinggi. Naik ke atas. Bukan naik atas balkon, saudara. Naik atas balkon itu tukang, saudara. Tapi kita naik ke dalam kemuliaan Tuhan. Berkatmu makin bertambah. Hari ini, notice, lempengan bumi bergerak. Semua, segala arah, berputar. Cepat, saudara. Tuhan buka, ini berkat untukmu. Tuhan buka lagi, ini kesucian untukmu. Tuhan buka di tengah, ini adalah kehidupanmu. Klop, saudara. Jadi jangan melanggar. Amin. Karena hidup yang Tuhan tentukan hari ini adalah hidup yang benar. Halah, katanya Bu Titik. Saya enggak punya firman. Di sini enggak ada apa-apa, saudara. Nah itu sih. Itu adalah firmanku. Kamu bisa menipu aku. Tetapi Bapakku akan bertindak. Dan iblis akan merebut dan merampas kamu. Keluar kamu dari Eden. Mau apa, saudara? Kalau dari Eden, mati-matian kepala, kejak kaki kejak kepala, gak dapat apa-apa. Loh, Tuhan kan mengampuni aku, Bu. Memang, Tuhan mengampuni. Tapi bukan cara seperti kan sudah diingat, sekarang. Ingat, hati-hati, saudara ya. Jangan melanggar. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita tidak melanggar? Kita akan buka ayatnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Dengarkan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apa artinya semua itu? Apa artinya? Dengarkan baik-baik. Jauhi semua itu adalah perkara-perkara dunia. Nafsumu. Kebejatanmu. Apa bejat kita? Pikiran kita kotor. Terus apa lagi? Dalam hidup ini kita butuh uang. Tapi yang jujur. Jangan mempraktekkan uang itu dengan tidak benar. Jangan kita munafik. Mata Tuhan itu melihat. Apalagi? Jangan berbohong. Jangan menipu. Apalagi membunuh. Ingat, semuanya itu harus dijauhi. Jangan membenci. Jangan punya pikiran curiga. Karena hal itu tidak boleh. Kemudian di sini dikatakan, kejarlah keadilan. Apa maksudnya kalau di titik kejarlah keadilan? Hidup manusia itu seringkali merasa tidak adil. Aku ini wis bener, aku sudah bener. Tapi apa yang terjadi? Orang itu mengata-ngata kita, kamu ini dasar, kamu cerewet, nenek, pikun, apa-apa. Yes, kita nangis, ya. Orang tua di luar gitu. Dia Allah gitu. Tapi syukur Tuhan, tak serano. Kuasamu bekerja, aku tidak mampu. Hidup ini adalah berjuang. Tapi jalan yang kuberikan kepadamu adalah jalan yang terbaik. Hobine disuki nama. Nih itu bine itasi nama. Karena keadilan itu adalah sama dengan kamu meluruskan jalanmu menuju kebenaran itu. Jadi ketika kita bilang, ini contoh, ada seorang pemudi. Dia itu baru kenal dengan teman-temannya ada di luar negeri. Suatu hari dia diundang, ayo datang, kita lagi ada pesta. Tapi gadis ini adalah pendoa. Dia suka berdoa.
Walaupun dia di gereja tidak dikatakan pendoa yang benar. Pendoa nih di sini, ini pengurus nih, enggak. Tapi dia enggak di pengurus, jadi jemaat biasa. Tapi dia doakan pendetanya, doakan jemaat-jemaatnya. Itu namanya pendoa. Walaupun secara kasat mata tidak tampak bahwa dia pendoa. Akhirnya dia dilema, dia mau ikut atau enggak. Dia mau ikut atau enggak. Kalau ikut, nanti aku ya apa doanya. Kalau aku enggak ikut, nanti aku diilangno dari grup ini. Hanya dia bilang, Tuhan, tak serahno. Keadilanmu saja yang terjadi dalam rumah tangga. Aku dan hidupku. Tak serahno. Begitu sampai saudara tujuan jam yang sudah ditentukan, hujan deras. Alam diperintah oleh Bapa. Hai kamu alam semesta, jadilah hujan. Hujan lebat sekali. Hanya di WA sama temannya. Loh, kamu kok belum datang? Aku nih lagi menunggu kamu. Di mana kamu? Kok belum datang? Jok gitu ya. Ayo datang lah kamu. Memang sahabatku. Dia bingung. Mau datang kok hujan lebat. Kemudian dia melihat. Allah melihat isi hati gadis ini. Ternyata dia hanya bilang gini, Tuhan, aku ini anakmu. Kalau Tuhan berkehendak, saya pergi ke sana menjadi terang. Saya siap. Tapi kalau saya harus ada di tempat ini mendoakan, saya juga siap. Jadi dia tidak merintah loh Tuhan. Tidak diperintah Tuhan. Tahu ya maksudnya? Doa itu harusnya seperti itu. Akhirnya, iblis masuk ya temennya. Ayo, cepetan kamu ini banci apa-apa bla bla. Olok-olok dia. Hatinya sedih, sakit, nangis dia. Hanya dia bilang, Tuhan, tak serano. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena dia melihat isi hati orang ini tetap setia. Hanya dia turun. Hai petir, alam semesta, turunkan. Petir menyambar-nyambar. Hanya dia memberikan BA balasan sama temannya. Di sini loh petirnya sangat kuat. Saya takut dengan petir. Nah, saya stop dah, tidak ada WA. Sampai besoknya lagi baru ketemu. Oh, dia kata-kata, tapi dia tetap diem. Ini namanya keadilan, saudara. Tuhan memberikan keadilan dalam manusia itu selalu sempurna. Amin. Jadi kalau kita merasa tidak adil, itu adalah logika kita, perasaan kita. Tahu saudara? Kalau Tuhan waktu dihina, dicaci, dihina, dikata-katai, Tuhan bertahan, dilukai. Tuhan tetap memegang keadilan. Dia mengampuni orang-orang yang melukai tubuhnya. Punggungnya hancur, saudara. Cambuknya itu bukan paku yang lurus, tapi bengkong gini. Begitu mancep, hancur. Kita tidak cerita itu. Besok hari Rabu kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita bisa tahu betapa menderitanya. Yesus itu bertahan karena kita, saudara. Mari kita sadar bahwa keadilan itu harus kita pegang. Kemudian yang kedua, ibadah. Ibadah itu bukan berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kewajiban. Halo? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sudah pergi ke gereja. Itu kewajiban. Amin. Jadi yang dikatakan ibadah yang benar itu adalah saudara berkomunikasi dengan Allah dan berdoa mengucapkan pujian syukur. Itu namanya ibadah. Paham saudara? Jadi kalau saudara mengungkapkan isi hati saudara kepada Tuhan, ini loh aku datang, itu namanya ibadah. Jadi saudara harus tahu, saudara harus bicara dengan Tuhan, itu namanya ibadah. Tapi kalau saudara, Tuhan berkatono aku Tuhan, aku sebenarnya gini, arisan pio-pioan Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan, supaya ini begini, itu bukan ibadah, tapi minta. Paham? Jadi beda, ibadah yang khusyuk itu tidak minta, saudara. Lebih apa yang tidak kamu pikirkan, Tuhan sediakan. Amin. Jadi kita harus kuat iman kita harus ibadah yang benar dan sejati, yaitu mengutarakan isi hatimu
kepada Tuhan. Jangan salah, saudara. Lalu kemudian di sini dikatakan, kamu harus menerima kesetiaan. Apa arti kesetiaan itu? Ngantuk-ngantuk. Karena kita setia, kita harus tanggung jawab, saudara. Ya apa nih ayatnya? Buka, mati sing satu. Bingung, saudara. Waduh ya apa Tuhan, tak serano. Tuhan cari ono ayatnya, cari ono ayatnya. Tuhan tidak boleh diperintah gitu. Tuhan, ini apa HP-nya mati, tak serano Tuhan. Buka. Ini saya nyetat sendiri, saudara. Begitu cetat ngantuk-ngantuk, saudara, jadi HP saya ini sekarang warnanya kuning. Saya pembantu saya dan orang tadi yang lu kok warnanya nggak tahu kepencet apa nih. Karena ngantuk, saudara. Tapi Tuhan itu baik, selalu sediakan. Ini loh ayatnya anakku. Makin disempurnakan. Begitu HP satunya sudah nyala, saya lihat, cuma satu ayat. Ditambahin satu ayat ini lagi. Jadi makin disempurnakan. Jadi kesetiaan itu berarti, dengarkan saudara, kesetiaan itu yang kamu alami, kamu setia pada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Dan dia tidak akan pernah melihat kamu janggal. Tidak. Dia akan sempurnakan. Hari demi hari disempurnakan. Tapi apa loh Bu? Ini sakit, sebenarnya ini sakit, sebenarnya ini tabrak, sebenarnya. Loh, saudara itu cek diri sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Kalau tidak ada jalannya, ngoten budi cek kayak enak apa nih. Tidak usah ngomel-ngomel, saudara. Doa sama Tuhan, kuat no imanku. Bukan. Yang terselubung itu buka. Yang tertutup ini loh, yang nggak kelihatan, bukaan Tuhan. Dibuka loh sama Tuhan. Jangan main-main. Tuhan itu hidup, saudara. Apa yang kamu sesuai dengan Tuhan mau, dibuka. Maka saya disuruh gini, gitu saudara. Bukan kita ngomel. Saya kan sering katakan, kadang kita itu kalau tergesa-gesa, saudara, saya itu tergesa-gesa dari lantai pertama, saya lari sampai mau ke sandung-sandung. Bisa sampai menggembagi turun di bawah, ada yang ketinggalan. Kalau kita secara logika, kenapa aku mesti naik lagi gitu loh. Terus panggil mbak ya, coba mbak, bener. Tapi saya harus naik. Benar apa ya? Saya berserah sama Tuhan, tak salah. Turun lagi, lupa lagi. Apa loh, sampai 3 kali lupa. Ternyata ada yang ketinggalan. Yang penting, ternyata ini loh. Harus dilepas, iya, tak pegang saya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu sudah. Kadang kita kan tidak sadar, kita ada program hidup sesuai dengan A, B, C, D, E, F. Nah, ternyata di dalam baru A loh. Mencet ke C, ke D. Harus bersyukur. Kenapa? Ada sesuatu. Tapi jangan bilang gini sama anak-anak. Ini kan A, B, C, D, E, Z ya. Ini ada sesuatu. Hati-hati. Jangan gitu, saudara. Jadi anak jadi ketakutan. Tidak apa-apa. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tadi kan kita rencanakan sudah A, B, C, D. Ternyata kita melompat ke F. Sabar ya. Loh gitu, saudara. Menenangkan anak. Anak ngomong. Jangan ngikuti anak. Hancur nanti. Diam. Percuma. Kita mungkin anak itu pinter. Kita ngomong kayak apa. Skala. Doa. Diam aja. Ngomong ngalor gitu. Doa di patangan, tutup mata. Tuhan, tak serano anakku. Ngomongan apa itu tak serano. Kalau ini benar, Tuhan lengkapi dan berkati. Kalau enggak, Tuhan sendiri yang memperlengkapi. Tuhan sendiri yang mengutuk. Tidak mungkin kita mau doa anak-anak seperti itu kan. Kita lewati. Jalurnya Tuhan itu indah pada waktunya. Ada saat kita dipelajari dan mempelajari. Amin. Itulah janji Tuhan. Kemudian di sini katakan kasih. Nah, kita tahu orang itu sudah pernah menipu. Kita tahu orang itu bencek saja. Kita bilang apa? Aku tidak mau melayani. Karena kamu sudah tambah butuh tak? Ya enak. Saya mau. Banyak orang seperti itu. Ada tambah butuh tak. Tidak ada perlu doa-doa. Tidak hilang plus. Tidak ada perlu lagi jatuh. Minta doa lagi. Hilang plus. Tidak perlu lagi nangis lagi. Plus gitu tuh, plus datang ya. Saya serang Tuhan tak serang. Orang ini loh, datang plus. Tidak perlu, sudah Tuhan tahu. Tuhan tak serang si A.
Kuasamu untuk bekerja di atas kehidupan kita. Tak serano Tuhan. Tuhan bekerja. Amin. Jadi kasih yang sempurna inilah yang kita pelajari. Kita harus bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kemudian di sini katakan kesabaran. Nah ini saya. Yo Bu Titi enak sabar. Saya sendiri juga nggak sabar. Awal mulanya saya ini orang bilang terus apa? Saya itu orangnya kakak nomor 1 saja. Jadi kalau ada apa-apa, adik harus nurut saya. Aturan kamu. Kamu perempuan udah boleh naik-naik jambu. Naik-naik kan dia. Itu ingat aja. Saking mangkalnya kita bilang saya tanda boleh sudah. Ya, mati kerasuan dia. Jadi kata-kata inilah kesabarannya aduh. Sampai dodo kita ini bener enggak? Kita nahan sakit. Aduh, cerit. Betul enggak? Pernah enggak kamu seperti itu? Aduh, sampai bukan rasanya putus. Untung enggak putus. Loh, itu kan logika kita, perasaan kita ke bawah. Kesabaran itu menandakan kita sanggup menderita apapun yang terjadi. Amin. Karena Yesus sudah mengajarkan kita untuk memiliki kesabaran. Mengapa kita harus sabar? Karena kesabaran itulah membuahkan hasil untuk menjadi goal. Untuk menjadi apa? Tuean, menerima tuean. Siapa yang mau menerima tuean? Saya. Siapa mau berkat saya? Semua angkat tangan. Ya sudah sabar. Saya belum tentu, Bu. Tuh, lah akeh tunggalnya saudara ya. Jadi kalau mengiring Tuhan harus dengan kesabaran. Ingat tahun palang. Tuhan Yesus itu cukup sabar. Tuhan bisa marah. Dia bisa ngomel, bisa ngata-ngatain kamu. Dia kan tahu. Kamu ya sebenarnya kamu menyembah-nyembah kamu dibilang salib. Bisa loh. Dia tahu semua. Hari ini pun dia tahu apa yang terjadi. Nanti kamu lakukan apa? Sejam lagi kamu keluar dari sini kamu lakukan apa? Tuhan tahu. Hati-hati. Tuhan bilang, enggak tahu, saya selalu bilang, hati-hati. Karena itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi, kita menyesal seumur hidup, siapa yang rugi? Pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Tapi jangan kita mengerjai Tuhan seenaknya sendiri. Ingat, kesabaran itu peran utama di dalam mengiring Tuhan. Amin. Ketika kaki saya tidak bisa jalan, ya, nanti, ya. Saya tidak bisa apa-apa, saudara. Saya kalau turun mobil, saya selalu berdua kaki saya turun. Kebrusuk, jatuh semua. Mungkin saya bisa patah tulang karena memang gemuk. Jadi saya hanya berkata Tuhan, tak serano. Kaki saya ini, saya mau pelayanan, tak serano. Saya ambil minyak urapan, saya doain minyak urapan itu. Ini minyak datang dari surga. Saya punya iman dengan minyak ini pelantara. Bukan, kamu sudah jangan salah di sini tidak ada. Nah, kamu sudah pakai minyak urapan? Belum mah, hati-hati kamu. Ayo pakai minyak urapan, cek tidak tubuhan. Bukan itu, saudara. Terus anak jadi mikir, ini minyak apa? Itu minyak sakti. Nah, tambah heboh, saudara. Wah, ini Bu Didik sesat tenanan, ini dukun itu berarti. Minyak itu tidak ada masalah. Minyak itu hanya pelantara seperti daun ini pelantara. Mengapa harus ditaruh di tempatnya pintu? Nah, karena kita keluar masuk lewat pintu. Ada yang lewat genteng? Tidak ada. Lewat genteng nggak sono di genteng karena saudara lewat genteng. Intinya kan seperti itu. Jadi di mana saudara lewat, kita ingat. Aku ini membesarkan nama Tuhan, kemudian Tuhan, oh sana, engkau di atas Yesus kami puja. Loh kan kita puja Tuhan. Jangan mengkhianati. Kan itu intinya. Ingat, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa kesabaran itu harus kita punyai. Nah, sekarang kelembutan. Apa? Bedanya apa? Kesabaran dan kelembutan. Kesabaran itu saat kamu menderita, saudara. Kamu menahan. Ngeletok. Ya, wis tak terima. Oh, nangis, saudara. Pastilah nangis. Tapi kita tahu bahwa nanti hasilnya ada. Nah, kelembutan ini apa? Bukan kamu di sini, Kak mari-mari sudah digemplang ambil suami, kamu ajaran itu kok mana tuh? Katanya Bu Titi suruh malam. Oh, sudah tapuk sudah. Ajaran nompo itu. Ngawur Bu Titi iso gitu, saudara. Bukan. Kelembutan itu adalah pola hidupmu tuh lembut.
Kata-katamu itu lembut. Contohnya seperti apa? Oh, kamu anjing. Nah, udah tahu toh artinya. Jangan terus balas-balas. Oh, kamu dewek yang anjing. Tidak boleh, saudara. Lemah lembut, lembut. Jangan bilang gitu. Tidak baik. Apa kemana ya? Kan keras loh. Sudah, jangan ditantang. Jangan begitu. Satu kali, dihitung satu kali, gue tak sabar ya. Terus nah, dua kali nyenggol tanganku ya, 3 kali tunjuk des. Nah, itu saudara doa, nggak lembut itu. Lembut itu saat saudara itu dikata-katai, saudara cuma diam. Mengalir. Ya, itu dalam hati berdoa. Kita tidak minta membenarkan diri, saudara. Kalau kita mengutarakan perkataan itu karena kita berusaha menerangkan. Amin. Tapi kadangkala iblis pinter. Kayak pembicaraan anak dan papa. Nah, dari loteng atas. Kamu sudah siap? Udah. Ayo pergi. Nanti kita pisah sementara ya. Udah menaik pakai jas. Ya, papa mau kerja. Ya, hati-hati ya. Kamu jangan ngerokok. Ya, 1 kali dihidungi Mbak Nai. Udah naik tempat duduk. Hati-hati kamu jangan ngerokok. Tahan 2 kali, sabar loh. Yang ketiga mau pergi, mau turun, didodol kepala. Kamu jangan ngerokok. Hanya apa anak? Berontak. Kenapa? Karena kita juga punya kesalahan. Loh, papa dewe yang ngerokok kok. Papa dewe minum-minum kok. Kok aku enggak boleh? Bedanya apa aku mbak turunannya? Nah, mau apa sih? Malu kan? Namanya kelembutan itu kita harus terang dulu. Ya. Kalau kita enggak layak, minta Tuhan beri aku cahayamu supaya hatiku lembut. Terang itu sama dengan kelembutan, saudara. Saya tidak perlu ngomong, hati itu jadi tenang di kiri kanan kita. Bukan karena kecantikan, ketampanan kita. Wah, sekarang butuh jadi cantik. Bukan itu, saudara. Itu adalah pesona mandang logika. Tapi secara roh itu berbeda, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tangan Tuhan itu bekerja di atas kehidupan kita. Ada satu nyanyian, saudara. Sebelumnya kita akan baca satu perkataan dulu, kata-kata yang indah di sini. Di atas semuanya itu, jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Bapa. Jangan pernah ya. Kepercayaan kepada Bapa kita di surga. Jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Bapa di surga. Contohnya kayak apa? Tak peduli, saudara. Aku loh jadi anak Tuhan. Maaf ya, bukan saya mengolok orang yang tadi. Konseling tidak. Tapi ini memang kata-kata. Sering. Setelah aku ikut Tuhan, kekayaanku tuh malah menurun semua. Loh, itu benar enggak saudara ngomong kayak gitu? Jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Bapa di surga. Bapa di surga memberikan kepercayaan kepadamu menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kalau toh keuanganmu, kehidupan kamu sekarang ini dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan keuanganmu nipis, Tuhan tahu, saudara. Karena Dia akan bekerja. Selama sudah melakukan ayat yang kita baca tadi dan melakukan perintahnya. Kemudian di sini katakan, yang mengasihi kita lebih dari yang dapat kita pahami. Siapa yang bisa memahami hidup kita? Tidak ada. Siapa yang tahu masa depan kita? Tidak ada. Semua orang tidak ada yang tahu. Tapi Bapa di surga tahu program hidupmu. Sampai mati pun tahu. Kamu umur ini, umur tahu semua. Tapi Bapa di surga memberi kesempatan kepada kita supaya kita memahami perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ingat, daun palem tanda bahwa kita harus merendahkan hati kita karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Kita sadar bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepercayaan yang Tuhan nyatakan. Ada satu pujian mengatakan bahwa kamu akan diberkati. Dalam sepanjang perjalananmu akan diberkati. Doa Yabes ini memang ada. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, maka Tuhan itu memberkati hidup kita. Amin.